Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga di puasa menjelang Lebaran 1 minggu lagi nih masih tetap semangat ya. Walaupun di luar itu panas banget, terik, dan sekarang jam juga sudah menunjukkan pukul 2 siang. Ini biasanya jam-jam rawan nih, rawan ngantuk, rawan lapar, rawan haus. Nah kan, udah mulai gak sinkron kan antara mulut dan juga otak. Mau ngomong apa, tapi yang keluar apa. Nah, udah menunjukkan jam-jam rawan. Tapi tenang aja, ternyata UI POD di jam rawan kayak gini malah ngajak kita untuk melakukan hal positif. Mereka bikin webinar namanya kelas ngasih. Ngasih, nah kan mulai kan nih, udah mulai gak sinkron lagi. Kelas ngasih, ngabuburit asik, ibadah jalan, upgrade skill, jangan ketinggalan. Nah, webinar ini nanti kita bakal sharing dan juga berbagi informasi, diskusi online gitu kan ya, sama para pemateri kita yang juga udah hadir nih di tengah-tengah kita. Aku cek udah hadir dua-duanya ya. Kita sapa dulu kali. Ada Mas Farid Erlangga STMM dari New Ventures Development Xcam Rumah IoT Indonesia PT XL Aksiata Tbk. Selamat siang, Mas Farid. Suaranya masih ke-mute, Mas? Oke, ya, Oke, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar, Sita? Semoga sehat. sehat terus ya. Mas Farid sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman yang hadir di sini juga sehat semua. Amin. Puasa aman ya siang hari ini ya? Insya Allah, tinggal beberapa jam lagi. Harus aman dong, tinggal beberapa jam lagi, Eh, benar. eh. Nah, Iya, jam rawan ini ya. bener, ini udah masuk jam-jam rawan nih, jam-jam segini nih. Selanjutnya aku juga mau sapa narasumber kita yang kedua, ada Mas Teddy Apriyadi ST, CEO Interstech. Halo Mas Teddy. Halo Mbak Rosita, gimana Oke, Mbak? Kabarnya sehat? sehat, Alhamdulillah. Masih semangat Alhamdulillah. ya Mas ya? Semangat dong, apalagi di sini Eh, saya lihat pesertanya juga kayaknya semangat-semangat di. iya dong, jelas. Pesertanya webinar ngasih ini pasti semangat-semangat semua. Mantap. Pasti pada excited semua. Nah, di kita ini kan kedatangan orang-orang yang sangat akrab dengan dunia teknologi informasi gitu kan. Sebenarnya hari ini tuh kita mau bahas apa sih? Jadi, di ngasih kali ini kita mau bahas seputar IoT. Terutama nih soal peluang kerja dan juga bisnis IoT itu gimana sih? Kalau masih belum familiar tuh mungkin teman-teman kan akrab banget nih sama smart home buat orang-orang mager nih kayak aku yang kalau misalnya mau matiin lampu maunya lewat handphone. Terus udah gitu apa namanya? Kalau males bebersih rumah, aku maunya juga pakai robot vakum gitu kan, karena aku males banget anaknya mager gitu kan. Terus udah gitu juga kebanyakan nonton drakor gitu kan. Pintu sekarang nggak mau tuh ngunci pakai manual, maunya pakai smart lock gitu kan, tinggal tekan-tekan gitu kan. Biar kayak di drakor gitu, biar makin drakor banget anaknya. Nah, eh biar kita tuh makin akrab banget nih soal IoT gitu kan, gimana ngebangun bisnis soal IoT juga. Nanti Mas Farid sama Mas Teddy bakal ngejelasin kupas tuntas soal IoT dan juga developing bisnisnya gimana. Sebelum itu, kita kenalan lebih lanjut lewat kita bacain CV-nya dulu kali ya. Boleh, tim? Boleh di display untuk CV-nya? Oke, yang pertama ini ada Mas Farid. Dari Mas Farid sendiri, beliau ini adalah lulusan Diploma Engineering dari ITS Surabaya, Politeknik Elektronika tahun 95. Dilanjutkan juga dengan Bachelor of Engineering Universitas Mercu Buana tahun 2010 dan juga telah menyelesaikan studi Master of Management-nya BINUS Business School tahun 2013. Nah, untuk work experience-nya, Network Performance Engineer Lucent Technologies Netherlands tahun 2000 sampai 2002, Fixed
and Data Network Manager Huawei Technologies Indonesia tahun 2002 sampai 2005. Solution Manager di Alcatel-Lucent Indonesia tahun 2005 sampai 2008. Network Solution Architect Alcatel-Lucent Singapura tahun 2007 sampai 2008. IP Solution Manager Ericsson Regional SIA tahun 2008 sampai 2011. Account Manager 2011 sampai 2013 Ericsson Indonesia, CEO dan founder PT Daya Kreasi Solusi Sejahtera tahun 2013 sampai 2021 dan dari tahun 2021 sampai hari ini sebagai New Ventures Development PT XL Axiata Tbk. Wah, Mas Farid ini benar-benar dari lahir ya, kayaknya hubungannya dengan teknologi semua gitu kan. Sangat pakar banget nih kayaknya. Kita nggak salah hari ini menghadirkan Mas Farid ya. Siap, siap. Oke, untuk next narasumber kita, Mas Teddy, kita mungkin bisa kenalan lebih lanjut lagi. Boleh ditampilin? Oke, kalau Mas Teddy sendiri telah menyelesaikan studinya di Siliwangi University sebagai Bachelor of Engineering di jurusan Electrical Engineering. Nah, tahun 2021. Dan untuk experience-nya, Mas Teddy ini mulai dari internship program tahun 2019, lanjut sebagai mentor sharing knowledge IoT tahun 2018 sampai 2021, mentor digital Madrasah Academy tahun 2020 sampai 2021, mentor IoT Makers Development Program tahun 2021, Chief of Marketing Officer alias CMO Tasik Inovasi tahun 2018 sampai 2021, mentor digital Madrasah Academy tahun 2021 sampai 2022, trainer IoT DTS Pro A. Pro A atau Pro A nih aku bacanya, Mas? Bisa dua-duanya, Mbak. Tahun 2022 dan dari September sampai saat ini sebagai CEO Interstech Indonesia. Nah, kalau Mas Teddy ini aku baca nih sangat berpengalaman as a mentor. Bisa nih jadi mentornya teman-teman siang hari ini juga kan. Cocok banget nih. Emang nggak salah nih UI POT nih ngadirin dua narasumber kita. Ya kan? Nah, aku juga mau reminder nih buat teman-teman, jangan lupa isi absensi ya di kolom komentar, karena nanti bisa dapat sertifikat dari webinar ini. Jadi, absennya jangan lupa. Dan aku juga mau ngingetin teman-teman, boleh banget aktif nih dalam webinar kali ini. Karena dua narasumber kita nih sangat-sangat kompeten di bidangnya. Jadi sayang banget kalau misalnya dilewatin. Jadi nanti kalau misalnya pas pemaparan tiba-tiba, aku mau nanya ini, ketik aja langsung di kolom komentar biar nggak lupa gitu kan pertanyaannya. Nah, kalau gitu mungkin kita bisa langsung kali ya tanpa berpanjang lebar lagi nih aku ngomong ya kan. Mending kita langsung dengerin materi dari pembicara kita Mas Farid dan juga Mas Teddy. Langsung saja persilahkan. Baik, terima kasih Sita, pengenalnya cukup ya komprehensif dan saya senang sekali ini bisa bergabung dengan teman-teman di acara hari ini. Baik, saya izin share screen ya. Apakah tampil sekarang, Sita? Sudah tampak dan tampil. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sita dan teman-teman semua dari UI POTS dan juga teman-teman yang hadir. Selamat siang dan pada bulan Ramadan ini saya ingin mengucapkan kepada teman-teman yang Muslim selamat menjalankan ibadah, semua rangkaian ibadah di bulan puasa Ramadan ini. Dan tidak terasa ya, kita sudah hampir di penghujung Ramadan dan segera menyongsong Idul Fitri.
Dan juga teman-teman yang lain, selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Di sesi kali ini, seperti yang diintro oleh Sita tadi ya, kita akan coba berdiskusi ya. Saya pengennya lebih interaktif ya, karena mahasiswa semua ini pasti lebih interaktif dan aktif gitu ya. Jadi harapannya di sesi kami ini ya, kita akan lebih banyak berdiskusi secara interaktif gitu ya. Dan topik di siang ini saya ingin men-sharing ya, berbagi dengan teman-teman semuanya tentang bagaimana bisnis IoT dan di digital landscape yang ada saat ini gitu ya. Baik, saya sedikit mengulang, saya Farid Airlangga dan saya diberikan amanah saat ini di Xcam, Rumah IoT Indonesia sebagai New Ventures Development, yang salah satu roles and responsibility-nya adalah membangun digital ecosystem. Adalah salah satunya, yaitu dunia pendidikan tinggi. Baik, saya hari ini tidak sendiri ya, saya ditemani oleh Mas Teddy, seorang CEO dari Interestech, yang juga startup binaan dari Xcam, Rumah IoT Indonesia. Nanti kita bincang-bincang lebih lanjut ya dengan Mas Teddy. Dan saat ini saya juga ingin memperkenalkan siapa sih Xcam dan apa saja sih yang dilakukan di Xcam sampai dengan hari ini gitu ya. Baik, Xcam adalah Rumah IoT Indonesia, sebuah inkubator, boleh saya sebut sebagai inkubator ya, inkubator baik di dunia bisnis dan di dunia teknologi yang dipunyai oleh Excel Axiata, dan Xcam berdiri sejak tahun 2018. Xcam, melalui Xcam, Excel Axiata ini terus menstimulasi ya, mendukung pembangunan IoT market di Indonesia. Di coworking Apriari. Halo, Mas Teddy, mungkin maaf dimute dulu ya. Nah, dari situ apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Xcam gitu ya? Xcam ini posisinya menjembatani dua sisi. Ada supply side, ada demand side. Demand side gitu ya. Supply side itu seperti apa sih? Supply side itu tentang talent. Siapa saja yang akan membangun ekosistem atau IoT market yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi apa yang kami lakukan dengan supply side yaitu melakukan penguatan melalui teknologi incubation. Jadi inkubasi teknologi. Ya apa sih yang sedang diinkubasi oleh Xcam? Antara lain yaitu teknologi IoT dan juga artificial intelligence. Nah, itu di sisi teknologinya kita membangun use case gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan tolerance-nya, dengan resources-nya gitu ya. Untuk supply side, apa yang kami lakukan di Xcam adalah membangun local tolerance. Nah, nanti Mas Teddy akan bercerita lebih lanjut ya tentang bagaimana sejarahnya sampai masuk di Xcam, dibimbing, dididik, dibimbing sampai jadi seperti hari ini. Nah, sekarang apa yang kami lakukan dengan demand side? Demand side itu siapa? Customers, clients gitu ya. Apa yang kami lakukan dengan produk-produk inkubasi? Kami mendorong inovasi yang sudah kami ciptakan, kami berkarya dengan inovasi-inovasi teknologi terkini, kami akan deliver ke customers, baik itu business to business, business to customer maupun keduanya gitu ya. Nah, apa yang kami lakukan dengan bisnis yaitu menciptakan inovasi sesuai dengan kebutuhan dari customers. Berdasarkan apa? Berdasarkan paling tidak satu pain point-nya ya. Pain point itu masalah apa sih yang sedang dihadapi oleh customer. Nah, itu jadi poin utama kami nih dalam membangun inovasi. Jadi inovasi yang kami lakukan itu bukan hanya berdasarkan imajinasi ya, tapi benar-benar berdasarkan dari reality. Apa yang dihadapi oleh customer, problem apa yang dihadapi, dan solusi apa yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Inovasi yang kami ciptakan, kami kembangkan itu yaitu melalui local use cases. Artinya solusi yang kami hadirkan melalui inovasi dan pengembangan customisasi.
kustomisasi untuk menciptakan solusi yang bisa menyelesaikan problem dari customer. Nah, jadi ini adalah positioning dari XCAM ya. XCAM akan berhadapan dengan supply side dan demand side. Nah, oleh karena itu XCAM menjadi katalis ya, katalis dari pembangunan IoT market di Indonesia. Oke, nah bagaimana kami di XCAM melakukan pengembangan teknologi inkubasi dan ekosistem? Ada 3 tahapan ya yang kami lakukan, yaitu build, deploy, dan scale. Di proses atau di stage build ini, apa yang kami lakukan adalah melalui program-program inkubasi seperti Akademi Madrasah Digital, seperti tadi ya, dilihat di CV-nya Mas Teddy. Mas Teddy membantu kami sebagai mentoring untuk program inkubasi yang kami lakukan. Akademi Madrasah Digital itu adalah program inkubasi kerjasama Excel Axiata, XCAM dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, di sana kami membina, membimbing ya anak-anak madrasah level SMA gitu ya, untuk mengetahui apa itu IoT dan bagaimana membangun use case-nya untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar mereka, baik customers, industri, ekosistem mereka, ataupun dari society yang ada di sekitar mereka. Jadi sudah ada 15 kampus sampai saat ini kerjasama antara XCAM dengan dunia pendidikan ya dalam mengembangkan program inkubasi di IoT dan Artificial Intelligence. Juga ada partner-partner dari teknologi principles seperti IBM, Intel, dan banyak lagi teknologi prinsipal yang menjadi partner kami. Tidak hanya itu, dari dunia industri, dari bisnis, kami juga menjalin kerjasama ya melalui program-program inovasi yang kami lakukan, antara lain ada Jakpro, ada GIP, Jakarta Infrastructure Propertindo, ada juga anak perusahaan dari PDAM di Jawa Timur, Perum Jasa Tirta 1 yang kami kerjasamakan beberapa use case, local use case untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah yang ada. Nah, di step berikutnya apa? Yaitu deployment. Deploy. Jadi dari build, melakukan ideation, sampai kita lanjutkan ke deployment, menciptakan prototype, minimum viable product. Sampai saat ini kita sudah mempunyai kurang lebih 40 lebih IoT product yang ada di XCAM, dan juga 16 use case artificial intelligence yang tahun kemarin kita ciptakan ya untuk men-trigger use case yang nantinya akan digunakan untuk 5G. Nah, setelah deploy, apa langkah selanjutnya? Yaitu scale up atau mengembangkan lebih lanjut ya skalanya. Nah, sampai saat ini sudah ada beberapa produk ya yang sudah kita scale up gitu, untuk menuju level industrial, antara lain ada Mastech, ada Temtrack, ada Synergis, X-Bright itu Smart PJU ya, penerangan jalan umum, ada Poltrack dan juga pengembangan Magot ya melalui solusi X Magot atau Laler. Jadi 6 produk ini yang sudah kita kembangkan lebih lanjut gitu ya, menuju industrial scale. Baik, terus ini beberapa tadi yang saya ceritakan ya, ada selain AMD, ada Excel Futures Leader. Kita merekrut nih, Excel itu merekrut mahasiswa dari seluruh Indonesia. Nah, dan yang direkrut itu 80%-nya adalah mahasiswa non-teknis. Nah, di program inkubasi Excel Futures Leader ini, mereka mengembangkan lebih lanjut, ideation ya, memberikan ide-ide, membuat sebuah prototipe inovasi berbasiskan IoT, AI untuk menyelesaikan problem-problem di customer mereka, di klien-klien mereka, dan di partnership mereka. Selain itu juga ada Akademi Madrasah Digital seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Nah, ini kurang lebih tentang bagaimana kami di XCAM melakukan kegiatan-kegiatan ya
dalam membangun inkubasi, membangun ekosistem, sampai kita mengembangkan ke digital industrial scale yang ada di Indonesia. Baik, program yang kami lakukan antara lain melalui IoT Makers Development Program yang dimulai dari 2020, dan juga beberapa terus pengembangan kompetensi dan juga pengembangan bisnis melalui program inkubasi baik di AMD maupun di Excel Futures. Mas Teddy mungkin boleh di mute ya, atau mungkin minta tolong hostnya mute mic dari partisipan sebelum. Oke, baik, itu sedikit tentang Xcam teman-teman. Nah, di kesempatan ini, di sesi ini, saya ingin introduce sedikit tentang digital opportunity, baik dari bisnis dan benefitnya seperti apa sih, khususnya dengan teknologi IoT dan artificial intelligence. Nah, di bisnis dengan digital opportunity, mungkin kita sudah sering mendengar ya, dan juga sering menerima informasi tentang industri revolution 4.0, atau lebih singkatnya sering disebut sebagai industri 4.0. Nah, ada banyak teknologi yang menjadi pilar ya, antara lain ada big data, ada augmented reality, ada Internet of Things, artificial intelligence. Nah, sebenarnya di teknologi ini yang jadi pertanyaan kita, bagaimana sih kita adopsi industri 4.0 ini? Kita sering dengar nih. Tapi pertanyaan lebih lanjut, bagaimana nih kita mengadopsi sebuah framework yang disebut industri 4.0? Nah, jadi ada satu caranya nih. Nah, cara yang paling utama dalam mengadopsi industri 4.0 itu dibutuhkan digital mindset. Ini yang utama nih. Requirement yang utama untuk mengadopsi industri 4.0 adalah digital mindset. Digital mindset itu apa sih? Antara lain ya, satu, tentang value, nilai ya. Nilai, attitude atau sikap gitu ya, dan juga perilaku, behaviors-nya. Baik kita sebagai individual maupun sebagai organisasi ya, bagaimana kita meleverage gitu ya, menggunakan digital teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Menciptakan nilai, kita bersikap dan juga kita berperilaku gitu ya, dengan menggunakan teknologi digital. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kita willing gitu ya, kita menerima gitu ya, kita membuka gitu, membuka diri terhadap inovasi dan perubahannya. Nah, itu salah satu ciri dari digital mindset. Yang berikutnya apa? Customer centric. Nah, jadi apa yang kita lakukan, inovasi yang kita bangun, penelitian yang kita buat itu seharusnya sudah menuju ke customer centric atau bermuara pada customer. Apa yang dibutuhkan customer gitu ya? Problem apa yang kita ingin problem apa yang ingin kita selesaikan di sisi customer. Nah, yang berikutnya apa cirinya? Digital mindset itu menerapkan kolaborasi, kolaboratif ya, dan agile work style. Ini sangat penting ya. Agile work style itu seperti apa? Agile itu lincah gitu. Agile itu sebuah framework ya, dan sebuah mindset gitu ya. Bagaimana kita bekerja secara lincah gitu ya, secara lincah dengan menggunakan teknologi digital. Dan ini yang berikutnya yang paling penting, continuous learning. Jadi jangan berhenti belajar. Continuous learning untuk apa? Untuk melakukan improvement ya. Karena ini krusial di digital mindset. Nah, ini ada hubungannya dengan materi yang nanti akan saya sampaikan tentang bagaimana kita mempelajari lebih lanjut IoT dan artificial intelligence. Oke, sedikit tentang tren gitu ya. Nah, sebelum ke dunia, apa yang sudah kita lalui sampai dengan hari ini gitu ya. Kita lihat banyak di Indonesia ya, banyak startup bahkan sudah meningkat menjadi unicorn ya saat ini, seperti e-Fishery, Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Shopee, dan bahkan Jakarta Smart City ya. Mereka menerapkan menggunakan dengan semaksimal mungkin teknologi IoT, Internet of Things, dan juga artificial intelligence. Nah, itu yang ada di Indonesia.
khususnya di Jakarta gitu ya, yang paling banyak kita tahu sampai saat ini. Dan di dunia artificial intelligence ternyata sudah sangat rapid ya pengembangannya. Baik sekarang sudah kita temui banyak tools ya, baik mulai dari voice gitu ya, yang menjadi communication coach kita ya, menggunakan artificial intelligence, atau bahkan kita bisa membuat video itu dari teks. Teks yang kita masukkan dalam tools ini, di Synthesia ini, kita bisa membuat sebuah video. Nah, ini kan sudah revolusioner gitu ya, yang berawal dari industri 4.0 dan sampai hari ini, dan sudah cukup rapid sekali pengembangannya. Dan berikutnya yang sangat viral ini ya, ChatGPT atau chatbot gitu ya, ChatGPT. Chatbot ini yang sampai saat ini sudah menjadi teman belajar saya. Chatbot ini dengan kemampuan artificial intelligence ya, salah satu cabang di AI namanya NLP, Natural Language Processing. Nah, dan pengembangan ini diciptakan, ChatGPT ini diciptakan menjadi teman kita, jadi kita bisa belajar, bisa menanyakan banyak hal, dan respon dari mesin ini sampai saat ini cukup human ya, sangat human. Jadi bahasanya juga bahasa manusia, dan informasi atau rekomendasi yang diberikan juga cukup informatif dan up to date. Nah, itu teman-teman, jadi latest trend yang sampai saat ini ya, digital opportunity-nya seperti apa sampai di saat ini. Atau mungkin ada yang pengen berpendapat nih, silakan ya, kita buka agar lebih interaktif ya. Mungkin sudah ada yang pernah pakai ChatGPT, atau mungkin bahkan Synthesia, dan saya yakin pasti sudah banyak yang belanja ya di Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Silakan. Ini saya pengen tahu bagaimana teman-teman ya, opini ya, tidak ada benar salah, ini opini teman-teman tentang digital opportunity khususnya yang ada di Indonesia atau di dunia saat ini. Silakan. Atau mungkin saya bisa dibantu Sita nih sebagai hostnya. Ayo teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya. Ada enggak? Mas Farid nih nanya, siapa yang udah pernah pakai ChatGPT? Itu common banget nih, sekarang lagi hits banget. Apalagi jangan-jangan pakai ChatGPT buat tugas lagi nih. Ayo, ada nggak nih kita? Oh, Oke, ini ada yang nanya di chat tuh nih. Sita. Ada yang chat nih, Gustian Tira Alandi. Iya, silakan. Pak, izin tanya Pak, apa saja peluang bisnis atau kerja di bidang IoT? Ayo, mana Gustia? Boleh open mic nggak, Gustia? Ya, boleh open mic deh. Silakan. Bisa open mic Kalian nggak? kenalan ya, Sita ya. Iya, Terus bisa kalian open kenalan mic ya. nggak? Kayaknya nggak bisa open mic deh, Pak. Mas, Oke, Pak baik. gitu. Nggak bisa open mic Oke, deh, Mas. Oh, baik. lagi sambil di Langsung aja ya kita jawab. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi apa saja sih peluang bisnis ya? Peluang bisnisnya itu sangat besar gitu ya. Nanti di slide berikutnya akan ada sedikit penjelasan gitu. Jadi contoh saja nih di IoT itu tadi sudah disebut Sita ya di awal itu, lebih apa ya, yang banyak disematkan kata smart gitu ya, ditempelkan kata smart gitu. Nah, itu akan menjadi ide gitu ya. Nah, nanti ada beberapa use case yang sudah kami bangun nih di Xcamp, dan bahkan membantu petani-petani jamur. Nah, itu akan jadi peluang bisnis ya, petani jamur. Nanti akan saya ada sedikit video ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana anak-anak SMA nih, anak-anak madrasah itu membangun yang namanya Mastek. Nah, itu untuk membantu petani jamur ya, meningkatkan produksinya. Nah, kalau petani jamurnya, pertanian jamurnya meningkat gitu ya, berarti kan produksinya bertambah. Kalau produksi bertambah, yang dijual juga akan banyak kan. Kalau dijual banyak, berarti untungnya juga banyak. Nah, artinya apa? Secara tidak langsung, solusi IoT yang kita bangun berdasarkan solusi untuk menyelesaikan masalah customers kita ya, dalam hal ini contoh petani jamurnya. Maka secara tidak langsung kita juga akan membantu perekonomian bangsa Indonesia. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh bagaimana kita menciptakan peluang bisnis dengan IoT. Oke, mungkin langsung saja ya. Teman-teman juga sepertinya sudah tidak sabar nih, Sita.
pengen tahu lebih lanjut tentang bagaimana peluang bisnisnya gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi itu tentang contoh-contoh yang latest trend ya. Bahkan pemerintah Indonesia pun sudah mencanangkan visi Indonesia 2045 ya. Artificial intelligence menjadi satu pilar teknologi yang akan dibangun sampai dengan tahun 2045. Nah, 5 priority ini antara lain ini juga menjawab pertanyaan tadi ya. Di dunia healthcare atau pelayanan kesehatan ataupun di birokrasi ya, reformasi birokrasi dengan digital transformasinya, education and research. Nah, ini buat penanyanya tadi, education and research, ketahanan pangan atau food security, mobility and smart cities. Nah, ini jadi ini bisa jadi panduan teman-teman nih, bahwa ke depan apa sih peluang bisnis IoT? Paling tidak 5 fokus ini yang nanti dicanangkan oleh pemerintah untuk terus didukung, terutama menggunakan teknologi IoT dan artificial intelligence. Oke, nah untuk membangun peluang bisnisnya, ini salah satu contoh IoT use case ya. Nah, ini salah satu data nih yang saya dapatkan dari Vodafone Business IoT Barometer Report-nya di 2019, bahwa solusi yang diperlukan itu yang poin pertama, prioritas pertama adalah untuk mereduce operating cost atau menurunkan biaya produksi gitu ya, biaya operasional. Nah, jadi kalau teman-teman mau bikin bisnis IoT, itu pastikan solusi IoT teman-teman itu bisa mereduce operating cost dari customers atau menurunkan biaya produksi atau biaya operasional dari customer. Nah, di survei ini, di data ini ya, itu bahwa didapatkan 53% dengan menggunakan IoT gitu ya. Ini akan membantu customer untuk menurunkan biaya operasional. Berikutnya apa? 48%. Better collection of accurate data. Jadi contoh ya, solusi IoT yang dipakai di Jamur itu datanya akurat tentang pengambilan data suhu, terus data bagaimana iklim yang ada di kumbung jamur gitu ya. Terus misalkan IoT yang diterapkan di pertanian, bagaimana sensor IoT bisa mengukur dengan teliti, dengan akurat pH tanah, nah, misalkan, atau inovasi IoT yang ditempatkan di tambak udang. Nah, bagaimana kita bisa memonitor pH atau derajat keasaman air yang ada di tambak udang. Dan suhunya berapa. Nah, itu beberapa contoh yang sudah kita buat di Xcam ya. Dan memang benar sesuai dengan data ini bahwa dengan IoT kita bisa mendapatkan data insight yang akurat, datanya akurat. Jadi wawasan kita tentang solusi, tentang problem yang ada di lapangan juga cukup akurat. Yang berikutnya apa? Yang 47% adalah improve employee productivity. Nah, jadi pastikan kalau membuat IoT use cases atau IoT business atau IoT innovation gitu ya, kita paling tidak membantu customer kita untuk meningkatkan gitu ya, meningkatkan produktivitasnya. Dari yang sebelumnya manual dibuatkan jadi otomatis. Dari yang sebelumnya analog dibuatkan menjadi digital. Nah, ini teman-teman ya, ini juga bisa jadi panduan nih. Bisnis atau bisnis apa sih yang sebenarnya bisa kita ciptakan gitu ya melalui teknologi IoT maupun artificial intelligence. Dan kalau kita lihat ya, market share-nya, market value-nya itu juga cukup besar nih dari data ini ya, dari global data, bahwa sampai 2023 ya, sampai tahun ini pun, sampai akhir tahun ini pun itu diprediksi nih, software and services itu poinnya sampai dengan 226 billion atau 226 juta ya, juta US dollar. Nah, ini kan cukup besar gitu ya, dibanding dengan connectivity maupun device ya. Nah, ini salah satu contoh nih, IoT revenue ini, pendapatan dari IoT bisnis yang kita bangun itu juga cukup menjanjikan. Nah,
sebenarnya apa sih yang faktor apa sih yang harus kita ketahui gitu ya dalam membangun digital business dengan teknologi IoT maupun AI. Sebenarnya ada 4 hal gitu ya yang menjadi important factors. Culture yang tadi ya dengan digital mindset-nya, modern solution. Jadi customer kita itu sebenarnya butuh yang modern ya. Modern dalam artian dapat membantu menyelesaikan masalah mereka. Innovation dan juga transformation. Innovation dan transformation itu sangat dekat ya. Tujuannya apa? Jadi kalau bertransformasi, digital teknologinya itu dipakai dari semua aspek bisnisnya. Semua aspek bisnisnya seperti apa? Dari mulai supply chain, dari beli material, dari bagaimana customer itu membuat proses bisnisnya, gitu ya, sampai dengan hubungannya dengan customer. Nah, semuanya menggunakan teknologi digital. Nah, ini keempat hal ya, keempat faktor yang perlu kita perhatikan dan sangat penting ya dalam membangun bisnis digital. Tujuan utamanya apa sih? Tujuan utamanya sebenarnya, tujuan utamanya ya ultimate goals-nya itu kita membangun better customer experience. Jadi solusi digital yang kita bangun itu tujuannya untuk membangun better customer experience. Pengalaman pelanggannya itu meningkat lebih baik gitu ya. Ini tujuan utamanya. Nah, dari keempat faktor itu ada satu hal yang utama nih dan harus dilakukan di saat awal kita membangun digital business, yaitu culture. Melalui apa? Melalui education. Nah, ini di materi berikutnya saya akan menjelaskan tentang program apa yang ada di AceCamp ini untuk membantu teman-teman semua nih dalam membangun bisnis IoT. Oke, baik. Sebelum ke sana, ini ada salah satu contoh video nih, Mastek ya. Mastek yang ada di Akademi Madrasah Digital di tahun 2020 nih, yang saat itu kita bantu mereka untuk membangun solusi IoT guna membantu petani jamur. Jadi dengan solusi ini ternyata produktivitasnya meningkat nih, meningkat di atas 80% gitu. Nah, jadi mereka menemukan masalah gitu ya. Nah, problem identification ini juga penting ya bagi teman-teman dari dalam membangun inovasi. Pastikan kalian itu mengidentifikasi problem dari customer karena solusi yang kalian buat nanti harus menyelesaikan masalah dari customer. Oke, baik, langsung saja kita lihat videonya ya. Suaranya aman ya? Suaranya tampil ya? Juga di-share ya? Perkenalkan, nama saya Nisnur Safarina Zainuddin. Saya perwakilan dari tim Mastek Mandua Majalengka. Ide awal kami bermula ketika kami mengamati mata pencaharian masyarakat di wilayah Majalengka. Alasan utama kami membuat proyek ini yakni karena banyak sekali petani jamur yang mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, kami membuat suatu produk yang bernama Mastek atau Mushroom Technology. Perangkat ini menggunakan konsep teknologi cyber dan otomatisasi. Penggunaan teknologi Mastek untuk para petani jamur memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya yaitu stabilnya kondisi iklim lingkungan pada ruangan, meningkatkan hasil panen, itu mengedepankan produktivitas jamur tiram, efisiensi tenaga kerja terhadap para petani, dan dapat memonitoring atau mengontrol suhu secara jarak jauh dengan menggunakan handphone atau laptop. Ketika si Mastek ini dinyalakan, Mastek akan terhubung ke internet. Setelah itu, petani dapat mengontrol dan memonitoring keadaan suhu ruangan yang ada di kumbung tersebut. Selain kontrol secara manual, petani juga dapat melakukan kontrol secara otomatis.
kita namakan fitur tersebut sebagai fitur autopilot. Ketika fitur tersebut dinyalakan, motorik akan berjalan secara otomatis menyesuaikan dengan kondisi ruangan tersebut. Jika suhu lebih dari 30 derajat, maka motorik yang ada di dalam kumbung jamur ini seperti pompa dan blower akan menyala untuk menstabilkan ruangan tersebut. Petani dapat merasakan kenikmatan dari Mastek ini. Biasanya dalam menyiram itu, satu kali menyiram itu 1 jam. Sedangkan ketika kita menggunakan Mastek ini, petani hanya memerlukan waktu 5-7 menit saja untuk menyiram. Untuk tahap uji coba, alhamdulillah telah kami ujikan terhadap para petani jamur, khususnya petani jamur di wilayah Majalengka. Dan alhamdulillah hasilnya pun sesuai dengan apa yang kita harapkan ke depannya. Dan untuk ke depannya, insya Allah kami akan mengembangkan beberapa teknologi yang sudah kami buat dan kami rancang tentunya. Harapan tim kami, Mastek ini dapat terus selalu berinovasi sehingga tidak hanya dapat menyiram, tidak hanya dapat menstabilkan kondisi ruangan, tetapi juga dapat menambah produktivitas jamurnya menjadi lebih tinggi lagi. Ya, itu teman-teman ya. Semoga ini bisa jadi ide ya, ide mau membangun bisnis IoT. Nah, ini salah satu contohnya. Salah satu contoh bahwa dengan IoT kita bisa membantu petani jamur nih untuk meningkatkan produktivitas jamur tiram gitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi contoh di Mastek tadi ya. Itu bayangkan nih, anak-anak SMA, anak-anak level SMA gitu ya, sudah bisa menciptakan solusi IoT yang bermanfaat gitu ya untuk masyarakat mereka, terutama di petani jamur. Apalagi yang hadir di sini, mahasiswa Universitas Indonesia, yang kami sangat berharap bahwa kalian nanti akan menjadi penerus bangsa gitu ya, menjadi penerus bangsa, menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang membangun bangsa Indonesia ini jadi lebih baik. Gitu. Nah, di sesi kali ini saya itu pengen sharing ya dengan teman-teman. Sharing bahwa kami di Xcamp punya program IoT AI Academy Program. Nah, program ini kami bangun ya untuk semuanya, untuk teman-teman yang hadir di sini. Bisa join, bisa mendaftarkan diri, bisa ikut training pelatihan kami yang sudah kami siapkan, gitu ya. Agar apa? Agar lulusan dari training ini pesertanya bisa membuat, gitu ya. Yang pertama bisa mengetahui tentang bagaimana IoT dan artificial intelligence secara teknologi dan bagaimana kemungkinan ke depan bisnisnya bagaimana. Nah, ini kami rangkum semua dalam paket program yang kami namakan IoT atau AI Academy Program. Gitu ya. Nah, program ini seperti apa sih? Nah, jadi ini sedikit silabus ya. Bagaimana kami mendesain gitu ya, mendesain program ini, bahwa program yang kami desain ini bisa mensupport, bisa membantu teman-teman dalam mengimplementasikan bisnis IoT maupun AI. Nah, ibarat rumah program ini dibangun berdasarkan 3 hal. Yang pertama fondasi, yang kedua pilarnya, yang ketiga adalah atapnya sebagai tujuan ke depan. Nah, jadi di fondasinya, di program ini, kita akan memberikan fundamental tentang teknologi IoT, AI, apa saja yang harus kita ketahui di awal gitu ya. Seperti yang kita lihat tadi ya, bahkan anak-anak SMA dengan bimbingan dan didikan dari kami di Xcamp, mereka bisa menciptakan solusi gitu ya. Nah, dari fundamental ini menjadi fondasi agar kita bisa membangun inovasi IoT. Yang kedua apa? Ya seperti rumah, kita harus punya pilarnya. Nah, pilarnya apa sih? Dari fondasi kita ke pilar nih. Pilarnya itu program-program yang lebih spesifik, advance gitu ya. Baik teman-teman misalkan pengen fokus di AI, big data, machine learning, data analytic. Nah, kita siapkan program-program yang lebih spesifik, advance gitu ya.
atau mungkin yang pengen lebih tahu lebih lanjut tentang elektroniknya, microcontrollernya, programming, connectivity, protokol, maupun arsitekturnya secara keseluruhan seperti apa. Nah, itu sebagai pilar-pilarnya gitu ya. Nah, kita siapkan juga program ini lebih kepada advance programnya. Jadi yang pengen tahu lebih detail dengan Big Data, kita siapkan advance programnya. Atau mungkin yang pengen tahu arsitektur secara keseluruhan, bagaimana membangun bisnis IoT, kita juga siapkan program advance-nya. Nah, yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah tentang market, tentang bisnisnya, tentang bagaimana memproduksinya, tentang bagaimana solusi IoT ini bisa dikembangkan lebih lanjut, bisa di scale up gitu ya. Nah, kita siapkan juga program advance-nya melalui program production, market price, and solution. Bagaimana kita membuat harga nih, bagaimana harga solusi IoT kita itu bisa diterima oleh pasar. Nah, jadi ketika paket program ini kita siapkan untuk teman-teman semua nih, untuk teman-teman semua bergabung ya, join di training pelatihan kita agar lebih tahu lebih banyak nih tentang bagaimana IoT, AI, dan bagaimana prospek bisnis dan mencapainya gitu ya, prospek bisnis dari IoT dan Artificial Intelligence. Oke, itu ya tentang program IoT Academy dari Xcamp. Dan ini ada sedikit silabus tentang beberapa modul yang sudah kita siapkan ya. Ada 5 modul nih. Yang modul pertama tentang hardware dan firmware-nya. Hardware seperti yang tadi ya, itu sebagai fondasinya, Objektifnya apa? Dengan modul ini peserta training itu akan memperoleh knowledge tentang IoT hardware and firmware-nya. Nanti Mas Teddy bisa sedikit cerita ya lebih lanjut bagaimana kami melakukan bimbingan ya dan mendidik melalui mentoring untuk IoT. Yang kedua apa? Platform and connectivity. Jadi IoT itu akan lebih sempurna otomatisnya gitu ya melalui platform and connectivity. Platform itu nanti kita bisa meretrieve ya, menerima data, mengkolek data dari sensor-sensor yang ada di lapangan, kita terima di database. Terus kita juga melakukan connectivity, bagaimana cara connectivity-nya antara controller, terus internet, dengan platform, dengan database, ada di modul ini. Jadi peserta training akan mengetahui lebih lanjut nih, bagaimana gambaran tentang connectivity di IoT, dan juga implementasinya melalui aktivitas hands-on gitu ya. Jadi di training yang kami buat, itu peserta training tidak hanya mempelajari teori ya, tapi kami siapkan hands-on-nya. Hands-on itu praktikumnya. Nah, jadi praktikumnya, alat-alatnya, modul-modulnya, materi tentang praktikumnya juga kita siapkan. Jadi peserta training tidak belajar teori saja ya, tapi sudah langsung hands-on ke perangkat-perangkat IoT-nya. Yang berikutnya modul embedded system gitu ya. Embedded system itu tentang bagaimana arsitekturnya ya. Jadi kalau dikembangkan lebih lanjut, kalau mau diciptakan bisnisnya, bagaimana sih arsitektur dari IoT ataupun AI yang seharusnya gitu ya. Apa yang sudah menjadi framework, nah itu akan dipelajari di modul ini. Terus berikutnya ada AI, ada Big Data, Machine Learning gitu ya. Di modul ini peserta akan mendapatkan knowledge tentang data science. Jadi data-data yang sudah dikumpulkan di sensor-sensor IoT gitu ya, tadi kan sudah diangkut atau disimpan di database gitu ya, terus ditampilkan di platform atau di aplikasi. Nah, itu bisa kita kembangkan lebih lanjut menjadi data science, atau lebih dikenal di dunia ICT, yaitu data science ataupun predictive analysis. Nah, jadi dengan data-data itu kita bisa memprediksi nih, misalkan oh ternyata dari pH yang ada di tambak atau mungkin kelembapan yang ada di kumbung jamur, itu kalau kita dari data history, kita prediksikan, oh sepertinya kumbung jamur itu perlu penyemprotan air itu dalam kurun waktu 1 jam. Nah,
Ya, bagaimana kita menciptakan itu melalui predictive analysis. Nah, di modul ini peserta akan belajar deh, bagaimana sih menciptakan atau membuat predictive analisisnya. Nah, yang modul kelima, nah ini ultimate-nya ya. Kalau sudah tahu dari modul 1, 2, 3, 4, maka di modul 5 ini peserta akan belajar nih, bagaimana sih opportunity ke depan. Bagaimana sih kita mengembangkan bisnis di IoT, bagaimana sih framework atau platform apa sih yang digunakan ya, seperti business modeling, business in canvas, bagaimana cara teknik-teknik kita melakukan market validation. Nah, itu kita akan ajarkan di modul kelima ini. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini sedikit tentang program atau akademi yang kami buat di Xcamp, dan ini sudah siap nih. Sudah siap untuk menerima teman-teman belajar di Xcamp tentang IoT, tentang bisnis ke depan seperti apa. Oke, baik. Nah, untuk mendeliver training-training tersebut, kami sediakan fasilitas ya. Fasilitasnya baik makers room, collaboration, training room. Yang tadi hands-on itu bisa dilakukan di fasilitas di Xcamp. Dan juga support yang terus kita bangun ya, dan dengan peserta ya. Peserta didik maupun peserta inovasi, kita terus melakukan supporting baik teknis maupun bisnisnya gitu ya, agar ekosistem ini terus berkembang. Baik, berikutnya, nah setelah mendapatkan training dari kelima modul ini, teman-teman sudah siap untuk membuat inovasi, turun ke lapangan, connect dengan customers, bagaimana membangun sistem, bagaimana membangun inovasi. Ini adalah beberapa contoh ya, ada agriculture, ada hidroponik, dan di sini Mas Teddy akan menjelaskan lebih lanjut. Mas Teddy akan introduce tentang Interestech dan historinya dengan Xcamp ya, dan sampai saat ini apa saja yang sudah dikembangkan. Oke, silakan Mas Teddy. Oke, baik. Terima kasih Mas Farid atas waktunya. Jadi mungkin saya lebih ke menjelaskan hal-hal taktisnya ya. Mungkin kalau secara teoritis tadi sudah cukup banyak dijelaskan oleh Mas Farid. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Teddy Apriyadi dari Interestech Indonesia. Jadi Interestech Indonesia ini adalah sebuah startup yang bergerak di bidang teknologi, khususnya IoT dan juga artificial intelligence. Nah, jadi lahirnya Interestech ini kurang lebih berasal dari Xcamp ini. Mungkin tadi ada beberapa program yang udah dijelaskan juga oleh Mas Farid, dan itu sangat relate banget dengan yang sudah kita lalui selama ini gitu. Jadi awalnya Interestech dulu belum jadi Interestech gitu. Jadi awalnya kita magang di Xcamp di 2019, yang mana di sana kita magang nggak cuman kayak magang-magang kayak biasanya gitu. Jadi kita diajar juga dari segi hal bisnisnya, dari hal teknisnya pasti ya, karena kita emang khususnya di IoT. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi teman-teman juga yang mau mulai bergelut di bidang bisnis, khususnya di IoT ya. Jadi emang IoT salah satu teknologi yang sangat sangat famous lah di saat sekarang ini, dan sangat booming sekali. Dan untuk masuknya juga atau risetnya itu memerlukan beberapa hal yang perlu diperhatiin gitu, atau beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Nah, maka dari itulah salah satu tadi Xcamp membuka mentorship ya, untuk kita bisa ikut gitu. Nah, jadi awalnya dulu kita komunitas. Jadi belum jadi startup, jadi awalnya komunitas, dan kita di komunitas itu dipandu juga, dibimbing juga oleh Xcamp untuk kita bisa buat suatu produk, lalu ikutan juga event-event yang diselenggarakan oleh community ataupun government seperti lomba-lomba IoT dan sebagainya. Nah, dari situ alhamdulillah kita memperoleh beberapa penghargaan. Nah, dari situ dibimbing lagi oleh Xcamp untuk ayo dong kalian bisa buat startup agar nantinya bisa berdampak secara luas gitu. Jadi kita dibimbing dari mulai mentoring bisnis, lalu dari pengembangan ide bisnisnya, pengembangan produk dan sebagainya itu. Nah, ada beberapa juga project-project yang udah kita kerjakan sama Xcamp, dan Xcamp ini emang
IoT emang cakupannya luas ya, dari beberapa sektor gitu, dari banyak sektor. Misal seperti pertanian, peternakan, perikanan, energi, lingkungan dan sebagainya. Ya ini mungkin jadi suatu opportunity yang sangat besar teman-teman apabila misalnya pingin masuk ke dunia bisnis Internet of Things, karena sangat banyak sekali wadah-wadah atau hal-hal yang bisa kita explore lebih dalam gitu. Dan juga mungkin barangkali teman-teman ada yang ingin melanjutkan jenjang karirnya ke IoT engineer. Nah ini juga opportunity-nya cukup besar karena IoT ini enggak sesimpel mungkin yang kita bayangkan. Karena kalau misalnya kita kupas lagi lebih dalam, IoT ini ada beberapa layer gitu. Misalnya seperti hardware-nya, lalu ada software-nya, ada platform-nya. Nah, kalau misalnya kita rinciin lagi lebih dalam di hardware engineering itu banyak hal-hal yang bisa kita pelajari gitu, dan banyak hal-hal yang bisa kita explore. Misalnya ada desain PCB, terus rangkaian elektronika, desain produk, device quality and control, IoT implementation. Nah itu salah satu mungkin lowongan pekerjaan yang bisa kita masuk kalau misalnya kita ingin bergelut di bidang IoT. Lalu di networking-nya juga itu cukup sangat luas ya. Misalnya ada network engineering, lalu IT support, IT server, protocol engineering dan sebagainya. Jadi itu sangat sangat luas sekali. Lalu selanjutnya ada platform dan application. Nanti kita bisa masuk ke pengembangan websitenya, jadi website developer misalnya. Lalu ada web analyst, mobile development, cloud engineering dan lain sebagainya. Jadi IoT ini cukup opportunity-nya cukup besar, dan teman-teman kalau misalnya ingin mulai berbisnis di dunia IoT dan juga ingin melanjutkan misal ke jenjang karir Internet of Things, itu opportunity-nya cukup besar sekali. Seperti itu. Kalau misalnya beberapa project atau beberapa ide bisnis mungkin yang bisa teman-teman ambil, misalnya seperti contoh beberapa project yang udah kita kerjakan bareng dengan Eskem. Misalnya di dunia pertanian ada hidroponik, lalu ada Magot, mungkin tadi udah dijelaskan juga ya oleh Mas Farid. Lalu juga ada Mastek yang mana tadi bisa monitoring dan kontrol suhu keadaan ruangan kumbung. Lalu misalnya di peternakan kita juga ada pernah riset Kauton, itu untuk kita bisa mengukur berat dan tinggi sapi hanya dengan foto gitu, berat dan besar si sapinya. Terus ada dari perikanan, kita juga banyak riset ke pakan ikan otomatis. Nah, salah satunya mungkin yang udah terkenal sekarang Fishery. Lalu ada juga ikan asin. Ikan asin itu untuk penjemuran ikan asin secara otomatis. Lalu ada ekstrim, tadi udah dibahas juga oleh Mas Farid. Ada Eyekan itu lebih ke AI-nya, jadi kita bisa mendeteksi ikan itu dalam kualitas bagus, jelek, atau buruk seperti itu. Lalu dari energinya juga ada sangat luas juga untuk opportunity-nya. Misalnya kalau yang sudah diimplementasiin di Eskem dan Extra sendiri ada set monitoring, jadi kita bisa menghemat energi consumption yang dihasilkan dari AC. Jadi kita bisa kontrol AC ini hidup pada saat kondisi tertentu aja. Sedangkan kan kalau sekarang harus 24 jam dan energinya cukup besar gitu. Dan kita bisa memanfaatkan teknologi Internet of Things ini. Lalu dari segi lingkungan, mungkin sekarang lagi boomingnya climate change ya, atau perubahan iklim. Nah, kita juga bisa memanfaatkan teknologi Internet of Things itu di climate change. Seperti misalnya yang udah kita kembangkan, weather station, kita bisa monitoring suhu, kelembaban, dan parameter-parameter lingkungan lain. Terus misalnya ada juga Iwaste itu kita bisa monitoring si sampah atau jumlah debit sampah menggunakan kamera seperti itu. Lalu di kesehatan juga ada di Giandu. Nah, di Giandu kita bisa ngedeteksi tinggi dan berat balita menggunakan kamera. Lalu ada Temtrax. Nah, itu kemarin diimplementasiin untuk penyaluran vaksin seperti itu. Di transportasi juga banyak, di dunia pendidikan juga banyak gitu. Jadi mungkin dari beberapa contoh tadi bisa menjadi salah satu inspirasi dan ide teman-teman untuk yang mau memulai bisnisnya atau
menjadikan motivasi untuk bisa terus semangat mendalami ilmu ya, terutama di ilmu IoT dan ilmu AI kayak gitu. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin kita lanjut di sesi diskusi aja, barangkali nanti ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Ya, makasih Mas Teddy ya. Ya itu teman-teman ya, motivasi dari Mas Teddy ini cukup bagus ya. Memang banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan IoT, dan Mas Teddy juga sudah melakukan banyak hal ya dengan Xcam untuk teknologi IoT dan artificial intelligence. Ya. Nah, itu teman-teman dari yang sudah kita lakukan, dan apa yang diceritakan Mas Teddy itu kita share semua, ada di YouTube ya, di YouTube-nya Xcam, bisa dilihat di sini. Jadi langsung saja bisa subscribe, atau mungkin di Instagram dari Xcam langsung saja bisa follow ya, karena kami juga share di Instagram ya, semua tentang inovasi yang diceritakan Mas Teddy tadi. Semoga jadi motivasi dan juga jadi ide ya untuk dikembangkan menjadi bisnis ke depan. Di Instagram ada @excelaxiata_iot, langsung saja bisa follow, atau mungkin di YouTube-nya Xcam IoT Lab. Jadi silakan di situ kita share semua ide-ide dan apa yang sudah kita kerjakan di Xcam. Dan itu kurang lebih dari kami ya. Semoga apa yang kami sharing di hari ini bisa menambah wawasan dan memotivasi ya kita semua untuk melakukan yang terbaik di masa depan. Dan jangan lupa program IoT AI Academy yang ada di Xcam sudah ready. Jadi bisa langsung ikutin akademi programnya untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana membangun IoT dan bagaimana ke depan IoT business opportunity-nya, dan bagaimana kita sebagai player di dunia IoT. Itu saja dari kami. Saya ucapkan dan kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Farid dan juga Mas Teddy atas insight yang sangat luar biasa sore hari ini. Nah, aku mau nambahin, tadi kan katanya programnya sudah siap dan sudah ready gitu kan. Nah, programnya bisa langsung nih didapetin di websitenya uipod.id. Itu nggak cuma berlaku untuk mahasiswa UI, tapi untuk semua peserta webinar pada sore hari ini. Jadi semuanya bisa langsung ikutan, buka aja websitenya uipod.id, dan habis itu daftar. Nah, bisa deh tuh langsung ikutan modul dari Xcam Excelaxiata tadi, ya kan? Nah, sebat ada 5 tuh programnya tuh. Nah, aku mau bacain ada beberapa pertanyaan nih, Mas. Mungkin kita bisa jawab beberapa pertanyaan ya. Ya. Aku pilih aja kali ya. Oke. Sebentar. Ini ada dari Anissa, gimana memulai bisnis IoT karena pasti cost-nya mahal untuk membuat prototipe, atau apa yang harus dilakukan pertama? Oke, baik. Nanti Mas Teddy tambahin ya. Nah, oke, bagaimana memulai? Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Dari Anissa ya. Anissa, thank you pertanyaannya. Jadi bagaimana memulai bisnis IoT? Yang pasti, Anissa harus tahu dulu nih. Harus tahu dulu teknologi IoT gitu ya, sebelum memulai bisnisnya. Teknologi IoT-nya itu seperti apa sih? Tadi ya, seperti di slide sebelumnya, kita harus tahu hardware-nya, harus tahu firmware-nya, bagaimana connectivity-nya gitu ya. Dan sebelum ke cost, itu pastikan dulu nih, solusi atau inovasi yang kalian buat, yang nanti Anissa buat, itu benar-benar menyelesaikan problem dari customers gitu ya. Oleh karena itu, harus ikut tuh modul tentang bagaimana kita approaching customer. Ada di modul 4 atau 5 kalau nggak salah ya. Nah, jadi di modul di paket program akademi itu sudah kita siapkan nih. Bagaimana Anissa tahu mulai dari hardware-nya, tahu dari arsitekturnya, tahu bagaimana membuat harganya, membuat biayanya, sampai menjualnya. Nah, itu sudah kita paket tuh. Nah, kurang lebih itu ya. Nah, Mas Teddy ini yang di lapangan sudah banyak prototipe dan juga produk ya yang sudah dihasilkan oleh Interestech. Silakan ditambahin Mas Teddy. Oke.
Baik, mungkin Mas Farid. Jadi yang pertama kita harus punya ilmunya dulu gitu. Baik itu apa itu Internet of Keputus Mas hal-hal Edi? lainnya gitu. Iya, oke. Terus yang kedua tadi dari segi case ya, maksudnya kita cari dulu permasalahan yang ada di masyarakat. Misalnya kalau kita misalnya buat suatu produk dan dipastikan permasalahannya itu benar-benar valid dan pada saat kita buat solusinya itu bisa terselesaikan. Nah, kalau dari segi pengimplementasiannya emang itu salah satu yang challenging sih untuk membuat suatu device IoT ya, karena kita tahu sendiri material-material teknologi itu cukup mahal gitu. Nah, kalau kita awalnya karena kita juga sama-sama merintis dari bawah yang benar-benar dari nol tanpa investor dan sebagainya. Jadi kita awalnya ikut-ikutan lomba. Ikutan lomba. Jadi biasanya hadiah-hadiah lomba itu yang kita manfaatin untuk riset gitu. Jadi kita putarin uangnya sehingga menjadikan suatu produk. Tapi untuk saat sekarang ini sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kita bekerja sama dengan community atau bekerja sama dengan beberapa startup lain, karena kan sekarang udah mulai yang namanya kolaborasi ya, dan itu sebenarnya bisa lebih menghemat dari segi hal-hal riset dan sebagainya gitu. Nah, mungkin aku flashback ke tentang pembelajaran IoT ya, karena kita juga dulu lumayan challenging untuk bisa tahu ilmu IoT, dan kita tahu sendiri semakin lama semakin cepat pertumbuhannya dan kita harus tetap terus improve, dan itu merupakan suatu challenging sendiri sih untuk kita. Nah, jadi kalau dari saya sini ada dua. Jadi kita bisa belajar sendiri secara otodidak, kita bisa belajar di YouTube, di Google misalnya, ChatGPT dan sebagainya. Tapi kalau misal teman-teman ingin lebih cepat untuk ngeakselerasinya, teman-teman bisa juga ikut-ikutan mentorship, mungkin salah satu program dari Scam dan program mentorship lainnya seperti itu. Nah, itu untuk mempercepat dan mempersiapkan apabila teman-teman ingin mulai menggeluti dunia IoT itu sendiri gitu sih. Mungkin dari saya. Oke, thank you Mas Edi. Saya tambahin dikit ya. Jadi Iya. kalau pertanyaannya tadi tentang cost-nya mahal nih. Mahal, murah itu apa ya? Relatif ya. Jadi memang harus tahu ilmunya dulu nih. Harus tahu ilmunya dulu agar apa yang kita buat itu memang benar-benar affordable untuk customers kita ya. Karena customers kita itu bisa jadi ya harga yang menurut kita mahal tapi menyelesaikan masalah customers dan bisa meningkatkan produktivitasnya, maka akan dibeli juga oleh customers kan. Jadi mahal dan murah itu relatif. Yang paling penting adalah tahu ilmunya dulu. Itu juga menjawab dari Gionara nih ya. Betul. Apa yang perlu disiapkan gitu ya, Sita ya? Betul. Apa yang disiapkan ketika mempelajari lebih jauh tentang IoT? Udah, langsung aja daftar di UIPOT ya. Langsung betul, uipot.id. Ya, kita juga sudah siapkan semua materinya. Kita sudah siapkan materinya, jadi udah, nggak usah nyiapin yang lain-lain. Langsung aja ikutin, ini kita sudah siapin materi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke. Mungkin saya boleh nambahin sedikit lagi. Oh, boleh. Mungkin ini next step-nya sih, pada saat teman-teman udah punya ilmunya dan udah tahu IoT, terkendala biaya untuk ngembangin produk. Mungkin salah satu caranya teman-teman bisa fokus dulu ke jasa gitu. Karena jasa adalah salah satu hal yang nggak membutuhkan modal yang besar. Jadi kita ibaratnya cuman modal ilmu yang kita punya aja. Karena sekarang juga banyak orang-orang yang membutuhkan jasa-jasa dari startup atau perusahaan-perusahaan IoT itu sendiri. Nah, mungkin bisa dimulai dari situ, gitu. Ya, mungkin itu aja. Betul. Oke, thank you Mas Edi. Ini ada pertanyaan menarik tuh, Sita. Iya, aku dari yang paling bawah nggak sih? Enggak tuh, ada dari Anissa juga nih. Apakah pernah ada bisnis? Sebelum aku bacain pertanyaannya, aku mau reminder dulu nih, Mas, buat isi absen jangan lupa itu supaya nanti bisa dapat sertifikat.
Oke. Isi absen ya, isi Ya, absen ya, isi teman-teman. absennya ada di kolom komentar, jadi bisa langsung isi di situ. Nah, next aku mau bacain pertanyaan. Ini aku mau gabungin pertanyaan antara Anissa dan juga pertanyaan tadi tuh pertanyaan terakhir yang menurut aku juga pasti banyak yang nanya ini sih, dari Muhammad Aga. Jadi pertanyaannya Anissa ini, apakah pernah ada bisnis di Xcam yang dulunya manual, terus bertransformasi kali ya maksudnya, Ya, mungkin maksudnya bertransformasi. bertransformasi ke IoT teknologi, apakah produktivitasnya bertambah setelah bertransformasi? Terus kalau pertanyaannya si Mas Aga ini, apakah memulai bisnis IoT itu harus berlatar belakang pendidikan IT? Nah, dua pertanyaan Oke. menarik nih. Oke, baik, saya mulai dulu ya. Mungkin yang pertama dulu tuh, dari Anissa ya, tentang transformasi ya. Ada banyak use case di Xcam yang sudah kita bangun ya, itu untuk membantu customer dari yang bisnis prosesnya manual ke digital. Gitu ya. Contohnya apa? Contohnya tadi satu, kumbung jamur tadi ya, Mastek. Mastek tadi itu petani jamurnya itu manual awalnya, nyiramnya juga manual, terus mengetahui kondisi iklim kumbung jamurnya juga manual gitu ya. Jadi produktivitasnya nggak meningkat. Nah, begitu kita ubah, kita bantu dengan solusi IoT, dengan sensor-sensor suhu yang ada di kumbung jamur, itu malah produktivitasnya naik menjadi lebih dari 80%. Itu kan juga cukup signifikan ya. Artinya kita membantu pengembangan ekonomi dari masyarakat di sekitar kita. Yang kedua apa? Ada rumput laut. Nah, rumput laut itu untuk petani rumput laut yang ada di sekitar Jawa Barat, di pantai-pantai gitu ya. Yang tadinya manual, itu karena rumput laut kualitasnya bergantung dari kualitas kadar garam. Nah, kualitas kadar garam, manualnya itu petaninya cukup menjilat aja. Jadi dijilat, oh ini cukup. Nah, ternyata produktivitasnya nggak meningkat, kualitas dari rumput lautnya nggak bagus gitu ya. Nah, kita buatkan solusi IoT yang bisa mensensing, mendapatkan data salinitas gitu ya, kadar garam yang ada di rumput laut. Nah, maka produktivitasnya meningkat. Nah, yang baru-baru Mas Teddy ini juga sempat ikutan sampai ke Bali ya Mas, dan untuk ikan asin. Kayaknya banyak yang suka ikan asin ya. Ngomongin makanan di waktu mau berbuka ini kok kayaknya enak sekali gitu ya. Nah, ikan asin. Jadi pengiringan ikan asin itu yang dilakukan petani pengrajin ikan asin itu manual banget berdasarkan iklim gitu ya. Kalau mendung ya sudah bisa sampai berhari-hari gitu ya, ikannya nggak kering-kering. Nah, kita buatkan solusi IoT itu untuk pengeringan dari manual kita buatkan digital dengan melalui teknologi IoT. Ya, mau ditambahkan silakan Mas Teddy. Cek baik. Baik, mungkin salah satu mungkin tadi itu dari customer ya, yang benar-benar berdampak dari pengimplementasian IoT yang kita riset bersama-sama. Nah, XL sendiri juga sebenarnya udah nerapin salah satunya itu untuk set monitoring, yang mana salah satu permasalahan terbesar di dunia telekomunikasi itu adalah penggunaan energi yang besar di shelter. Tahu ya, shelter tuh kayak ruangan yang ada BTS-nya. Nah, jadi dalam BTS-nya itu ada ruangan untuk device dan sebagainya. Nah, itu si AC-nya tuh harus nyala selama 24 jam dan itu ada 2 AC. Nah, di situ sangat menjadi beban dan emang penggunaan si energi listriknya sangat besar. Nah, jadi kita buat otomatisasinya, kita buat teknologi Internet of Things-nya yang mana si AC ini dia hanya nyala pada saat emang keadaan suhu tertentu aja. Jadi nggak harus 24 jam. Nah, dari situ bisa meningkatkan atau bisa menurunkan cost sampai 50% gitu. 2 kali lipat lebih hemat karena itu tadi si AC nggak harus 24 jam nyala dan itu sangat-sangat apa namanya? Benefitnya sangat banyak sekali gitu kayak gitu. Nah, terus Ya. Di pertanyaan kedua tadi ya yang mau mulai bisnis, apakah harus berlatar belakang teknologi ya, IT ya? Saya rasa nggak harus IT juga bisa, asalkan mau belajar karena kan sekarang untuk apa namanya hal-hal yang bisa nge-support kita untuk belajar banyak ya. Misalnya ada tadi ChatGPT,
Google dan sebagainya, YouTube. Nah, sebelumnya saya juga pengalaman menjadi mentor di DTS yang diadakan oleh Kominfo, dan emang itu kegiatannya untuk umum. Jadi dari berbagai latar belakang, nggak cuma IT gitu. Dan mereka bisa ngebuktiin mereka bisa untuk belajar dari yang tadinya nggak tahu apapun, bisa tahu dan sampai. Jadi nggak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa walaupun nggak berlatar belakang dunia IT. Seperti itu. Ya, betul. Saya tambahin sedikit ya, Sita ya. Jadi seperti yang kalian lihat di Akademi Madrasah Digital tadi ya, yang Gubeng Jamur, itu bayangkan SMA, anak SMA ya. Anak SMA yang nggak dapat materi pelajaran tentang elektronik atau digital, IoT, enggak. Malah mereka benar-benar nggak tahu tentang IoT itu apa gitu ya. Nah, itu kita didik, dan di program ini, di akademi program ini Sita, itu kita buat materinya juga sudah terstruktur ya. Jadi siapapun baik punya background IT atau nggak punya background, mereka bisa ngikutin gitu ya. Mereka bisa ngikutin program-program atau materi-materi yang sudah kita susun gitu ya. Harapannya apa? Seperti yang Mas Teddy tadi jelaskan ya. Ya agar kita semua punya peluang gitu ya untuk terjun di bisnis IoT. Nah, saran saya kalau kalian yang pengen benar-benar terjun di bisnis IoT, kalian bergabung dengan teman-teman kalian tuh. Siapa yang background-nya IT, yuk bareng-bareng ikutan di UI Pods gitu ya. Terus saya misalkan yang di bisnis sih, saya kuat bisnisnya nih, ikut aja di UI Pods. Nah, kita juga ada di modul kelimanya kan. Di modul kelimanya itu tentang bisnisnya nih, bagaimana kita menciptakan bisnisnya. Jadi memang akademi program yang kita susun ini sudah sesuai dengan praktek dalam bisnis IoT. Jadi bisa diikutin oleh baik yang punya background IT maupun yang tidak punya background IT. Oke, menjawab ya pertanyaannya. Jadi siapapun bisa memulai bisnis IoT. Nah, makanya harus belajar ya kan programnya Xcam, belinya di uipod.id dengan cara jadi member. Bisa buat semuanya gitu. Karena sudah menunjukkan waktu asar, aku mau sedikit merangkum nih hari ini. Jadi di webinar kita hari ini, yang pasti untuk kita bisa adopsi industri 4.0, kita tuh harus punya digital mindset dan juga kita harus agile. Karena tujuan utama dari IoT itu adalah untuk memberikan customer experience yang lebih baik. Makanya kita harus bisa mengidentifikasi masalah apa sebenarnya yang ada di customer. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ngebangun bisnis IoT, itu tuh harus punya culture lewat digital mindset dan juga pendidikan. Pendidikannya bisa lewat program pelatihan bersama XL yang diselenggarakan lewat UI Pod. Caranya gimana? Daftar aja nih. Jadi membernya UI Pod di website uipod.id. Nah, nanti dari UI Pod bakal update nih gimana update terkait program pelatihan XL tadi, Xcam XL Axiata. Nah, itu benar kan? Nah, terus jangan lupa juga nih buat teman-teman follow untuk Instagramnya Xcam supaya nggak ketinggalan informasi. Instagramnya itu ada di @xlaxiata_IoT. IoT gitu kan, XL_Axiata_IoT. Nah, kalau nggak suka baca maunya nonton video gitu kan, ya jangan lupa juga subscribe berarti di YouTube-nya. YouTube-nya itu ada di X atau garis X cam CAMP spasi IoT spasi lab gitu. Jadi bisa di Xcam IoT Lab. Bisa di-subscribe juga YouTube-nya. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Farid dan juga Mas Teddy. Sebelum kita mengakhiri sesi sore hari ini nih yang sangat banyak antusiasnya, mungkin kita bisa foto bareng ya. Boleh dong di open cam sebentar aja, 1 menit deh, 1 menit. Nah, buat foto bareng. Yuk, open cam yuk, biar kita bisa foto bareng. Oke, gila. Ternyata banyak loh. Ini kayaknya nggak cukup 1 kali sih ya, Mas ya. Kayak banyak banget antusiasnya. Boleh.
Ya kan, Boleh. harusnya nih mereka tuh langsung aja nih daftar Xcam nih, biar bisa langsung menjawab semua pertanyaannya mereka sebenarnya. Yuk kita foto bersama dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Next Mungkin slide. Excel ya. Iya. Gimana? Satu lagi, tangannya Excel Oh, boleh? tangan Excel, gini ya. Iya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Jangan lupa ikut Xcam. Oke, terima kasih banyak Mas Farid. Terima kasih juga Mas Teddy atas insight dan juga waktunya pada sore hari ini. Tidak lupa juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di Ngasik hari ini. Semoga ibadah pada sore hari ini semakin berkah karena juga banyak mendapatkan ilmu ya kan. Nah, jangan lupa untuk follow Instagramnya UIPOT dan juga follow Instagramnya Xcam Excel Aksiata. Sama saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sita Terima kasih. dan teman-teman semua ya. Sampai bertemu lagi. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.